Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidi dengan NIM 19103121100002 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen imitasi. Oke, langsung saja kita lanjut pada pembahasannya. Strategi imitasi adalah strategi alternatif bagi pelaku bisnis. Dalam hal ini adalah usaha kecil dan mikro yang bisa dilakukan untuk menghindari kegagalan dan keterbatasan dalam melakukan strategi inovasi. Lalu, kenapa strategi ini muncul? Ide awal kenapa strategi imitasi ini muncul disebabkan oleh pendapat yang mengatakan bahwa bisnis akan unggul ketika melakukan strategi inovasi dan kemudian mengenalkan produk atau jasa hasil inovasi tersebut paling dulu di pasar sudah tidak valid lagi. Berbeda dengan strategi inovasi yang berorientasi pada bagaimana menciptakan sebuah produk atau jasa baru, strategi imitasi lebih berorientasi kepada meminimumkan biaya penelitian dan pengembangan. Dengan mengadopsi ide, pesaing kemudian memperbaiki ide tersebut dan masuk ke pasar dengan produk atau jasa yang didapatkan dari mengimitasi ide pesaing tersebut. Terdapat 3 tipe atau cara yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis, dalam hal ini usaha kecil dan mikro, dalam melakukan strategi imitasi, yaitu yang pertama, harga lebih rendah. Tipe ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, dengan membuat produk atau jasa benar-benar mirip dengan pesaing, tetapi dengan harga yang lebih rendah dan merek yang berbeda. Harga yang lebih rendah didapatkan karena tidak adanya biaya riset. Yang kedua, dengan cara produk atau jasa dibuat mirip dengan pesaing, tetapi menghilangkan fitur-fitur tertentu agar biaya produksi lebih rendah, sehingga harga jual pun juga menjadi murah. Yang kedua, mengimitasi dan meningkatkan. Tipe ini dilakukan dengan cara mengimitasi produk atau jasa dari pesaing, lalu dilakukan peningkatan atau perbaikan terhadap produk atau jasa tersebut. Strategi ini disebut sebagai second but better, atau menjadi nomor 2 dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih baik. Yang ketiga adalah kekuatan pasar. Cara lain untuk melakukan strategi imitasi adalah dengan membangun kekuatan pasar. Keunggulan dalam melakukan distribusi adalah salah satu aspek yang harus dibangun oleh usaha kecil dan mikro dalam menguasai pasar. Usaha kecil dan mikro dapat lebih berfokus kepada membangun jaringan distribusinya dibandingkan fokus kepada membangun produk atau jasa dan beriklan. Karena membangun produk atau jasa dapat dilakukan dengan strategi imitasi, usaha kecil dan mikro harus bisa mendapatkan sekutu dalam membangun jaringan distribusinya. Itulah beberapa tipe dari strategi imitasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan produk imitasi. Yang pertama, ada counterfeit atau pembajakan. Pada tingkatan ini, perusahaan benar-benar menjual produk dengan merek dan desain produk yang benar-benar sama, sehingga sering disebut produk palsu. Imitasi ini tergolong ilegal. Yang kedua, ada knock-off atau cloning. Pada tingkatan ini, perusahaan benar-benar meniru produk yang sudah ada, tetapi memiliki merek yang lain. Yang ketiga, ada creative adaptation. Perusahaan peniru berupaya meniru produk yang ada, kemudian mengembangkan atau mengadaptasikannya kepada lingkungan yang baru, atau mudahnya dimodifikasi. Yang keempat, ada desain copy atau trade dress. Pada tingkatan ini, kemasan, tampilan, atau desain merupakan bagian yang penting dari produk yang menggunakan strategi ini. Selanjutnya, peniruan desain dipadukan dengan imitasi dan inovasi. Namun, jika desain atau kemasan bukan bagian yang penting, maka yang dapat ditiru adalah teknologi atau keunikan dari produk yang menjadi acuan. Pada tingkatan ini, perusahaan menciptakan produk yang sangat menyerupai produk lain, atau biasanya produk pionir atau market leader, tetapi tidak benar-benar sama. Oke, sekarang hal apa saja yang dapat diimitasi? Tidak semua hal yang diimitasi dapat sama persis. Tidak semua proses imitasi itu legal.
ada batasan-batasan dalam melakukan imitasi, agar imitasi yang dilakukan tersebut tidak bersifat ilegal atau melanggar hukum. Berikut beberapa komponen yang dapat diimitasi. Yang pertama, ada produk atau jasa. Proses imitasi pada umumnya dilakukan pada sebuah produk atau jasa. Usaha kecil dan mikro ketika mau melakukan proses imitasi dapat melihat produk atau jasa yang saat ini mempunyai pasar atau potensi pasar yang cukup besar. Kemudian dilakukan proses imitasi terhadap produk atau jasa tersebut. Mengimitasi produk adalah cara yang pertama kali dilakukan oleh Jepang untuk menandingi Amerika Serikat dan menjual produk imitasi tersebut ke dunia internasional dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, ada prosedur, proses, dan strategi. Selain produk atau jasa yang diimitasi, memungkinkan juga bagi sebuah bisnis untuk imitasi terhadap prosedur, proses, dan strategi. Sebuah usaha kecil dan mikro dapat melakukan imitasi sistem prosedur atau cara bagaimana sebuah industri yang sudah mapan mengelola sistem pemasarannya, sistem keuangannya, atau sistem produksinya. Atau juga dapat mengimitasi proses bagaimana sebuah produk atau jasa disajikan. Contohnya, seperti mengimitasi proses bagaimana penyajian makanan di sebuah rumah makan, dan proses bagaimana konsumen membeli barang dalam sebuah minimarket. Atau juga dapat mengimitasi strategi pengembangan sebuah bisnis factory outlet atau bisnis lainnya. Setelah mengetahui apa itu strategi imitasi hingga apa saja yang bisa diimitasi, kita juga perlu tahu apa alasan atau motivasi suatu usaha melakukan imitasi. Pada dasarnya, ada dua alasan atau motivasi kenapa sebuah bisnis melakukan strategi imitasi. Yang pertama, karena ketidakmampuan melihat potensi pasar untuk menghasilkan sebuah produk yang baru. Karena memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, maka usaha kecil dan mikro tidak memiliki gambaran pasar yang luas dan gambaran preferensi konsumen yang banyak, sehingga tidak mampu untuk menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang kedua, sebagian industri ingin melihat pasar itu dulu dan tidak mau mengambil risiko dengan masuk terlebih dahulu ke pasar karena adanya kekhawatiran akan terjadinya kegagalan dari produk yang ditawarkan pertama kali. Oleh karena itu, mereka melihat dahulu industri-industri yang sudah mapan yang masuk pasar terlebih dahulu. Bila produk tersebut berhasil, baru kemudian mereka ikut masuk ke dalam pasar tersebut dengan produk yang diimitasi. Nah, itulah beberapa alasan atau motivasi suatu usaha melakukan imitasi. Dalam melakukan imitasi, UKM harus melihat keadaan dan kondisi industri yang akan diimitasi. Dalam kondisi apa saja imitasi dapat dilakukan? Terdapat beberapa peluang bagi UKM yang akan melakukan imitasi. Berikut beberapa peluang tersebut. Yang pertama adalah ketika tidak ada hak paten atau perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketika tidak terdapat paten atau perlindungan hak kekayaan intelektual atas sebuah produk atau jasa, maka UKM memiliki peluang untuk melakukan imitasi terhadap produk atau jasa tersebut. Atau misalkan sudah terdapat hak paten atas sebuah produk atau jasa, selama UKM bisa melakukan sedikit pengembangan atau modifikasi dengan menambahkan sedikit fitur yang berbeda, maka imitasi masih dapat dilakukan. Yang kedua, ketika hadir dengan desain produk atau jasa alternatif dengan fungsi yang sama. Meskipun paten adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, tetapi bukan berarti UKM tidak dapat melakukan imitasi terhadap produk atau jasa yang sudah dipatenkan. UKM dapat melakukan sedikit modifikasi dari produk atau jasa yang telah dipatenkan. Imitasi yang dilakukan terhadap produk atau jasa tersebut tetap memiliki fungsi atau manfaat yang sama. Hal ini dilakukan agar menghindari pelanggaran hak paten atau hak cipta, tetapi tetap menyasar target konsumen yang sama, karena manfaat atau fungsi produk atau jasa yang sama. Contohnya, Gojek, Grab, dan Maxim, yang memiliki fungsi, manfaat, dan cara pelayanan yang sama, serta menyasar target pasar dan konsumen yang sama.
Yang ketiga adalah ketika industri yang memimpin pasar hanya berada pada satu bagian pasar saja. Ketika industri yang memimpin pasar hanya berada pada satu bagian pasar saja atau berada pada satu segmen pasar saja, maka ini merupakan peluang bagi bisnis atau UKM yang akan melakukan imitasi dengan mengincar segmen pasar yang lainnya. Contohnya, Pizza Hut yang menawarkan pizza dengan varian rasa yang bermacam-macam, tapi segmen pasar mereka hanya untuk orang kalangan menengah ke atas karena harga pizzanya rata-rata di atas 100.000. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi UKM untuk meniru tapi menargetkan pasar yang lebih kecil, yaitu untuk kalangan menengah ke bawah, tentunya dengan harga yang lebih murah daripada Pizza Hut. Itulah tadi 3 peluang UKM yang akan melakukan imitasi. Oke, itu tadi beberapa materi mengenai manajemen imitasi yang sudah kita bahas, mengenai pengertian strategi imitasi itu sendiri, hingga peluang dari proses imitasi bagi usaha kecil dan mikro. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.